tinggalnya sama Pak Purnomo di Kota Bogor, Prof, di Bubulat. S1-nya di Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga. S1 tahun 94, selesai tahun 99, kemudian S2-nya tahun 99 langsung, selesai 2003. Selain itu ngajar di Fakultas Syariah dan Hukum bersama Prof. Zaitunah juga. Oh gitu ya? Ini sama Prof. Jadi saya termasuk PDT Prof. Program dokter tertinggal. Nggak apa-apa. Nggak ada yang ketinggalan. Kita masih maju, masih bisa. Insya Allah. Aslinya dari Jombang, Jawa Timur, Prof. Orang Jombang ya. Tetangga saya berarti ya. Surabaya, Prof. Ya. Oke, silakan lanjut. Mohon izin, Prof. Ya. Iya. Nama saya I Nasri. Saya sekarang tinggal di Depok, persisnya di belakang UI. Iya, jadi pinggiran UI, Prof. Kemudian pendidikan saya S1 Syariah tahun 90, IAIN Jakarta. Kemudian S2-nya karena tuntutan kerja saya mengambil di manajemen ilmu ekonomi, manajemen sumber daya manusia. Kemudian S3-nya di UIN Jakarta ini. Dan sekarang basecamp kami di Kementerian Agama, Prof. Oh, di Kemenak ya? Iya, di Kemenak. Ya. Dan alhamdulillah sekarang bisa melanjutkan, sudah cukup tua juga kelihatannya nih, baru ngambil lagi kuliah sekarang. Ya, alhamdulillah. Prof, terima kasih. Oke. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya? Ya. Nama saya Asep Sofyan. Asal Bandung dan domisili saat ini di Maluku Utara, di Kabupaten Halmahera Selatan. Oh, jadi ini di Maluku, Maluku Utara. Iya. Maluku Di kota Utara apa ini? Kota apa? Di Bacan. Bacan itu daerah sebelah mana ya? Halmahera Selatan. Oh, Halmahera. Iya. Maluku Utara. Alhamdulillah. Saya S1 di Sudan, IUA Sudan, International University of Africa Sudan, ngambil tarbiyah di Rosat Islamiyah. Iya. Sedangkan S2-nya di sini di IAIN Ternate. Ngambil tarbiyah juga PAI. Dan saat ini alhamdulillah di SPS saya juga pengkajian Islam tentang pendidikan Islam, insyaallah. Iya, baik, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan selanjutnya. Ya, baik, Prof. Ya. Mengawal Ustadz awalan, Ustadz Farabi. Ya, baik, baik. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Muhammad Al-Farabi, Prof. Al-Farabi, lahir di Bogor tapi domisili di Jakarta. S1 dulu Syariah Islamiyah di Al-Azhar, Kairo. S2 mengambil ilmu Al-Quran dan Tafsir di PT IKI. Karena kenapa pindah? Karena dulu walaupun kuliah syariah tapi sukanya di ilmu Quran, ilmu qiraat, akhirnya S2 ngambil IAT dan sekarang di SPS konsentrasi ulumul Quran. Seperti itu, Bro. Terima kasih. Oke. Tugasnya di mana sekarang? Sampai saat ini saya single factor membuat doroh kita laki ilmu qiraat, rosam, adul ai. Tapi sekarang baru kemarin tanggal 17 itu UIN memberikan ini, Prof, ya, lowongan baru dosen itu kan 106. Nah, di situ ada lowongan dosen ilmu qiraat di Usuluddin. Saya sedang memikirkan hal itu, apakah dosen atau tidak. Ya, mudah-mudahan masuk, mudah-mudahan ya, insya Allah. Amin. Namun selama ini saya konsen mengisi ilmu qiraat, rosam adul ai, ngisi alfiyah malik juga, hal-hal seperti itu, Prof. Usianya untuk PNS sudah kelewat? Saya lahir 90, Prof, baru umur 30 tahun. Nah, bulan depan 30 tahun. Masih bisa ngikuti ya. Ya, PNS juga bisa, tapi nggak apa-apa ngikuti yang sekarang, nggak apa-apa. Ya. Silakan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Mahbub Zuhri, Prof. Saya lahir di Banyumas, Purwokerto. Dari SMA sampai S1 di pesantren Habib Sagaf almarhum di Nurul Iman, Parung. Nah, kemudian S2 saya di PT IKI, S3 insya Allah ambil pengkajian Islam untuk pendidikan Islam. Untuk aktivitas sehari-hari sekarang di pesantren Nurul Iman, lebih banyak di kajian ini, Prof, olahraga malah. Iya. Ambil khusus di taekwondo itu. Ya. Umi Wahida. Istrinya Ibu siapa? Umi Wahida di Singapura. Umi Wahida, ya kenal saya ya. Ya, sekian, Bro. Sana. Ya. Alhamdulillah. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin, Prof, memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Ashraf Fitri. Dulu S1 mengambil jurusan Ekonomi Syariah di UIN Surakarta. Kemudian saat di IAI Al-Aziz di Indramayu, Prof. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi dinas di mana? Di Indramayu. Iya, agak halo. Iya, halo. Di Indramayu. Iya, di Indramayu, Bro. Ini lagi di mana, Fitri? Lagi di Indramayu juga? Di Indramayu. Oh iya, agak pedat-pedat ya suaranya. Ya. Silakan lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Prof, memperkenalkan diri. Nama saya Darul Fadli. Pendidikan S1 dan S2-nya di Ciputat, Prof, di IAIN. Sekarang insya Allah mengikuti program S3 di SPS. Lagi dinas di mana? Tugas di mana? Tugasnya sekarang saya di Mahkamah Agung, Prof. Oh, di MA ya. Ya. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, Prof. Nama saya Toto Tohari, Prof. Asal dari Kuningan ya, Prof. S1 saya perbandingan agama di UIN UIN ya, Prof, UIN Jakarta. S2 saya studi agama di Fakultas Suludin. Sekarang mengambil di SPS ini antropologi dan sosiologi agama, Prof. Ya. Sekarang lagi dinas di mana? Kalau dinas saya baru bergabung, Prof, di UHAMKA, Prof. Jadi menjadi tenaga pengajar ya, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum, Prof. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Tubagus Imam, Prof. S1 saya di UII Jogja, ngambil jurusan Tarbiyah. Kemudian S2 saya di Magister Pendidikan Islam di kampus 1 di UIN Jakarta juga, Prof. Ngambil Tarbiyah. Kemudian S3-nya sekarang, Prof. S3-nya di SPS, Prof. Ngambil Tarbiyah. Konsentrasinya sih ke evaluasi pendidikan, Prof. Kemudian sekarang saya lagi masih dinas di Insan Cendekia Madani, Prof. Masih ngajar. Yang gimana dia, Insan Cendekia? Di Serpong, Prof. Oh iya betul. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salam. Mohon izin, Prof dan teman-teman, saya Sansan Ziaul Haq. Saya dari Garut, Prof. S1 saya di Al-Azhar,
jurusan tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian S2 kebetulan di SPS juga, Prof. Ngambil konsentrasi tafsir hadis, dan insya Allah sekarang ngambil S3. Ya, ada punya tugas? Saya tuh kalau tugas di ini, Prof, dosen agama dan etika Islam di ITB, Prof. IPB? ITB Bandung. Oh, ITB, ya. Jadi sekarang tinggalnya di Bandung? Saya di Garut kalau sekarang, Prof. Oh, di Garut ya. Tapi jelas kok ini sekarang. Silakan lanjut. Mohon izin, Prof. Memperkenalkan diri, nama Muhammad Humaidi, S1 Tarbiyah, S2 Fikih wa Usuluhu, asal Palembang, domisili Lampung sekarang. Dinasnya di mana? Di Lampung juga? Dinas di Institut Teknologi Sumatera di Lampung. Oh, di Lampung. Sekarang di mana? Sekarang lagi di Lampung juga? Iya, di Lampung. Oh ya, alhamdulillah bagus nih. Cuacanya bagus. Silakan lanjut. Masih ada lagi? Assalamualaikum, Prof. Ya, waalaikumsalam. Ya, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Fuad Hasan dari Bogor, Prof. Sekarang tinggal di Dramaga, dekat IPB, tapi asli Bogor. Dari aliyah sampai S1, saya di Sukabumi, Prof. Di Almasturia. Kemudian S2 lanjut di SPS. Waktu itu Islamic Studies, konsentrasinya pemikiran Islam. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Silakan lanjut. Masih ada? Masih, Prof. Siapa ya? Pak Saifuddin. Pak Radi Islami belum? Pak Radi juga belum. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Prof, memperkenalkan diri. Nama saya Radi Islami Nurdin, domisili di Permata Pamulang. Kemudian S1 saya di UNIDA, Universitas Darussalam di Ponorogo, ambil Akidah Filsafat. Kemudian S2-nya di Fakultas Usuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, ngambil Magister Filsafat Agama. Kemudian sekarang S3 di SPS, mengambil Pengkajian Islam, Prof. Lagi tugas di mana? Kalau sekarang lagi berada di Pekalongan, Prof. Jadi tadi malam habis sowan ke Abah Lutfi, Habib Lutfi bin Yahya, karena ada tugas. Kemudian ini masih di Pekalongan, jadi nanti siang atau sore baru kembali ke Jakarta, Prof. Oh, jadi ini di Pekalongan ya? Oke ya. Iya, Prof. Di dekat dengan tempat pengajian beliau di Kanjus Sholawat di Pekalongan. Oh, silakan lanjut. Assalamualaikum, Prof. Izin memperkenalkan diri. Abdurrahman, ya. Saya Abdurrahman Al-Muhasibi, pendidikan MTS dan aliyah di Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Jawa Barat. S1 di Al-Azhar, Kairo. S2-nya di Fakultas Dirosat Islamiyah, UIN Jakarta. Sekarang di Sekolah Pasca Sarjana Pengkajian Islam, mengambil konsentrasi Islam dan hak asasi manusia. Terima kasih. Ya. Masih ada lagi? Masih ada 2, Prof. Ya, yang Pak Soeharto. Silakan. Pak Soeharto, silakan Pak Soeharto, atau Pak Saifuddin Zuhri.
Pak Asraf sudah ya? Sudah saya, Pak. Yuk silakan. Sudah. Sudah. Sudah, Prof. Saat ini sudah, Prof. Sudah. Sudah. Pak Saifuddin Zuri tadi sudah? Belum? Baru meninggalkan tempat, nggak ada ininya, Prof. Nggak ada orangnya. Oh, nggak ada orangnya, ya. Iya. Ya. Ya. Jadi yang dicatat Ibu ini jumlahnya baru 15 ya. 15 mahasiswa dari grup E ini. Oke. Alhamdulillah. Pertemuan kita sudah satu yang lain memperkenalkan diri dan paling tidak Ibu tahu berbagai macam latar belakang ya yang dimiliki oleh mahasiswa S3 grup E ini. Kita tahu bahwa mata kuliah ini metode atau berbicara atau mencari untuk pemahaman hadis itu yang kayak apa yang benar, dan itu tujuan kita di dalam mata kuliah metode of understanding hadis ini. Oh ya, mungkin Ibu juga perlu memperkenalkan diri ya. Siap, Prof. Siap, Prof. Ya, nama Ibu Zaituna Subhan. Subhan itu nama bapak saya. Almarhum sudah, Allah yarhamhu. Ibu lahir di Gresik. Kalau bisa disebut Ibu masih usia 17 tahun. Balik sudah jadi hampir 71 sebentar lagi. Ibu lahir di Gresik dan Ibu sekarang ini sejatinya sudah pensiun dari pegawai negeri sipil. Profesor itu pensiunnya 70 usia. Tapi masih tetap menjadi dosen tetap di UIN pasca sarjana ya. Karena diangkat lagi, bahasanya begitulah. Kalau dulu namanya guru besar emeritus, kalau sekarang namanya dosen tetap khusus ya. Alhamdulillah, yang penting pensiun tapi juga nggak nganggur, tetap saja. Namanya jadi guru itu nggak pernah ada pengangguran ya. Alhamdulillah, Ibu dilahirkan di Gresik sama hampir semua dari awal mengawali ibtidaiyah. Kalau dulu juga merangkap sekolah dasar, namanya itu SRN, Sekolah Rakyat Negeri. Sampai ibtidaiyah, kemudian sanawiyah dan aliyah, kemudian Ibu di pondok pesantren 2 yang besar di itu Mas Kemambang namanya, dan pesantren Ihyaul Ulum yang sampai sekarang ada dan cukup ramai ya, cukup dikenal ya. Dan setelah itu Ibu lanjut ke IAIN dulu namanya, kalau sekarang juga UIN di Sunan Ampel Surabaya. Ibu menyelesaikan S1, dulu tidak namanya S1 tapi sarjana muda dan sarjana lengkap. Dulu namanya BA dan kemudian dokteranda ya, atau dokterandes. Itu di sampai berapa tahun ya? Sampai 7 tahun ya, 7 tahun baru lulus. Karena kalau dulu lisan, sekarang juga tetap ya. Kalau di luar lisans ya atau bakalaureat atau BA 4 tahun dan 3 tahun di sarjana lengkap. Mungkin sekarang setara dengan S2 juga. Kemudian Ibu setelah selesai ada tugas belajar ya melalui tes gitu dari beberapa dosen dari Al-Azhar University Kairo, dan kebetulan Ibu masuk kuliah di Al-Azhar University, Kuliatul Banat di Dirasat Kuliah Syu'bah Tafsir Hadis. Sedangkan waktu di IAIN Ibu ngambil jurusan perbandingan agama. Jadi kalau tadi ada yang studi agama-agama ya sekarang namanya, bukan lagi perbandingan agama. Dan rupanya ini punya manfaat yang besar loh ini, kita memahami agama-agama selain Islam. Kemudian setelah dari Al-Azhar University, Ibu langsung ke IAIN Sunan Ampel Surabaya karena sejak Ibu berangkat ke Azhar itu sudah jadi pegawai negeri sipil. Dulu itu sangat mudah menjadi pegawai, tidak perlu ujian-ujian, tes-tes. Tapi memang Ibu dari kecil sejak SMP, sejak sanawiyah kelas 3, Ibu sudah diminta oleh pesantren situ, di mana Ibu sekolah di sana untuk ngajar.
Nah, ketika jadi mahasiswa, Ibu juga otomatis mengajar lagi di sekolah SMP, namanya dulu SMP Islam. Oleh yayasan dan oleh kepala kelas, kepala sekolah maksud Ibu, langsung disuruh ngisi form untuk jadi pegawai negeri. Ya, beberapa bulan lagi turun SK sebagai pegawai negeri sipil, mudah sekali ya. Nggak ada keinginan, nggak ada apa, udah diangkat jadi pegawai. Sehingga Ibu berangkat ke Kairo juga sebagai statusnya pegawai negeri, paspor dinas, ya keren juga ya. Kemudian setelah dari Al-Azhar langsung ke IAIN, ngajar di Fakultas Alma Mater, Fakultas Usuluddin juga. Setelah berapa tahun ya, 74, 78 kami dari Kairo, 78 sampai awal tahun 2000, oh ya, belum. Tahun 1996, insya Allah Ibu masuk di S3 Syarif Hidayatullah Jakarta. Zaman Pak Harun Nasution. Beliau menghendaki dosen-dosen yang sudah pangkatnya 4C waktu itu dan pernah ke luar negeri diprioritaskan untuk masuk ke S3. Itu pun melalui apa ya, betul-betul diseleksi ya. Dari berapa puluh gitu, 80 yang diterima sekitar hanya 20 dan Ibu masuk di situ. Alhamdulillah Ibu masuk di UIN Jakarta dan hampir ya hanya 2 tahun lebih dikit Ibu sudah selesai. Jadi mudah-mudahan semua ini S3 kan. Jangan terlalu betah ya di kampus ya. Jangan terlalu betah, boleh betah tapi jangan terlalu molor gitu. Sampai yang 7 tahun, 8 tahun itu ngapain ya? 2 tahun bisa selesai, kuliah setahun menulis sudah. Dan dari awal sudah dimulai, dari sekarang mulai kuliah kita sudah punya kan apa judul yang akan jadikan disertasi dan kita sudah banyak punya referensi dan selalu setiap saat kita datang ke perpustakaan, ke toko-toko buku. Nah, dulu zaman Ibu seperti itu. Sekarang malah lebih mudah lagi. Tidak usah datang ke toko buku dan sebagainya, kita hanya melihat saja ya. Banyak sekali buku-buku yang kita lihat tidak seperti sekarang. Kemudian Ibu setelah lulus dari UIN S3 setahun kemudian yang kemudian Gus Dur ya Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Di awal tahun 2000 Ibu diminta untuk ke Jakarta. Dari Sunan Ampel Ibu jadi dosen sudah berapa puluh tahun di sana. Kemudian diminta untuk ke Jakarta membantu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Waktu itu Bu Khofifah yang menjadi menterinya. Meskipun Gus Dur hanya berapa tahun ya, dan Bu Khofifah juga hanya berapa tahun, dilanjutkan oleh beberapa presiden selanjutnya dan menteri-menteri. Ibu sangat betah sekali di sana, tidak boleh keluar. Jadi Ibu sampai 10 tahun itu menjadi eselon 1 ya, katakanlah pejabat lah, ya betul pejabat. Memang kemana-mana harus mewakili menteri, kemana-mana seluruh Indonesia, alhamdulillah sudah kita telusuri. Luar negeri seluruh benua sudah kita jalani untuk mewakili menteri kemana-mana untuk jualan, untuk sosialisasi, advokasi apa namanya itu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Ya, kebetulan karena kita mengawali dari pendidikan agama, tentu saja sangat dibutuhkan saat itu dan sampai saat ini juga meskipun sudah tidak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tapi selalu saja masih ya ikut cawe-cawe di pemberdayaan perempuan. Kalau ada nilai-nilai yang bumbu-bumbu agama, ya, bau-bau agama. Kemudian sampai tahun 2010, karena Ibu juga harus pensiun, usia pejabat kan hanya sampai 60 tahun, tidak boleh lebih, dikembalikan ke Alma Mater. Nah, sebelumnya Prof. Azumabdi waktu itu Direktur Pasca mau minta Ibu untuk bantu di Pasca tahun 2007 sebelum Ibu selesai di kementerian. Nah, dari tahun 2007 itulah sampai saat ini Ibu di Pasca Sarjana. Alhamdulillah, kebetulan juga, oh ya, Ibu punya anak 3, semua cowok ya, nggak ada yang perempuan. Jadi satu-satunya yang cantik hanya Ibu sendiri. Ya, tapi Ibu sudah punya menantu 3, Ibu sudah punya cucu 6, perempuan 3, laki 3. Suami Ibu bukan orang Jawa, suami Ibu orang Banjarmasin, yang kemudian sama-sama ke Kairo dan kemudian sama-sama juga ngajar sampai saat ini meskipun sudah pensiun 5 tahun yang lalu, sama-sama di UIN juga, tetapi diperbantukan di PIG. Ya, Pak Artani Hasbi, Prof. Artani Hasbi.
Ya, itu barangkali sekilas, dan Ibu tinggal di Ciputat Molek, dekat dengan kampus ya. Jadi mudah sekali mahasiswa ketika offline ya, Ibu juga mudah datang ke kampus karena dekat sekali. Alhamdulillah, meskipun dalam usia yang ini, tapi kita mari semangat saja ya, menghadapi COVID ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat, keluarga kita juga. Yang penting kita jaga prokes dan kita selalu meningkatkan imun kita. Ya. Alhamdulillah, ketika kita berbicara masalah hadis ya, tentu semua tahu dan semua paham bahwa yang namanya hadis sebagai sumber yang kedua agama Islam, pedoman kita setelah kitab suci Al-Quran. Ya. Baru yang kedua adalah hadis, dan seringkali hadis itu diidentikan dengan sunnah ya, sunnah Rasul. Dan kita paham sunnah Rasul itu ya sesuatu yang dilakukan terus-menerus oleh Rasul yang berupa kaulan, fi'lan, takrir dan sebagainya itu. Dan kita melihat bahwasanya banyak sekali ayat Al-Quran yang sangat dijadikan bahasa itu dijadikan dalil atau argumentasi terhadap hadis Rasulullah SAW. Seringkali kita baca kitab-kitab suci Al-Quran, misalnya firman Tuhan yang ditujukan kepada kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa rasulahu misalnya. Ini menunjukkan bahwa letak tangan sumber kita di samping Al-Quran adalah hadis. Banyak sekali misalnya mayyidir rasul faqad ata Allah dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah ya. Kalau berbicara masalah hadis ya, kalau Al-Quran hadis itu tidak seperti kitab suci Al-Quran, semua kita tahu. Kalau Al-Quran itu udah jelas 30 juz, 114 surat yang disepakati oleh ulama sedunia. Sehingga kita kalau ngaji dimanapun, di negara manapun, tetap itulah kitab suci Al-Quran. Tidak ada sedikit pun yang membedakan. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis sekian banyaknya jumlahnya. Dan kalau kita jelas bahwa Al-Quran itu dibukukan sejak awal, ya, bahkan sejak Rasulullah SAW masih hidup, Kanjeng Nabi sudah hampir setiap Ramadan itu ditegaskan bahwa Rasul bersama para sahabat tadarusan ya, kalau bahasa Indonesia kita tadarusan ya, yang diberi oleh kita bulan Ramadan kita tadarusan. Ada yang menyimak dan ada yang membetulkan, yaitu malaikat Jibril. Sehingga kemurnian keautentikan kitab suci kita dijamin, dan itu menjadi satu-satunya kitab suci yang tidak ada duanya, keautentikan keasliannya. Tidak sedikit pun pemalsuan atau tangan-tangan jahil manusia yang mampu untuk merombak atau meniru meskipun satu ayat pun sudah akan ketahuan. Itu indahnya kitab suci Al-Quran, karena kitab suci kita tidak sama dengan kitab suci yang lain. Kitab suci kita mampu dihafal oleh umatnya mulai kecil sampai setua kita ini bisa untuk menghafal Al-Quran. Dan itu dijamin juga oleh Allah. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, misalnya seperti itu. Nah, berbeda dengan hadis. Kalau hadis itu berapa abad baru dibukukan, kita tahu. Lihat perkembangan. Zaman dulu kita juga tahu bahwa Rasul pada awal mulanya melarang untuk menulis hadis. Meskipun itu tidak disampaikan untuk semuanya orang, karena sejak awal meskipun larangan itu ada atau sabda dari Rasulullah, tapi sahabat-sahabat yang dianggap mampu, pandai oleh Rasulullah, misalnya sahabat Abu Bakar, Umar, dan Zaid bin suara apa ya? Mas'ud dan sebagainya misalnya, itu masih diizinkan oleh Rasulullah. Karena kekhawatiran Rasulullah, hadis itu akan bercampur dengan ayat Al-Quran. Kita semua sudah paham. Nah, di balik itu kita juga bisa menyimpulkan bahwa sunnah Rasul yang disepakati dan diyakini sebagai sumber agama kita yang kedua, fungsi hadis itu adalah sebagai apa? Sebagai penafsir, ya kan? Sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Mungkin kalau dalam kaitan ini bisa kita sebutkan ada 3 hal yang perlu dicatat ya. Misalnya kitab suci Al-Quran, ya, hadis itu punya fungsi, misalnya sebagai bahasa kita, bayan li tafsir, ya. Itu
hadis itu memberikan penjelasan terhadap Al-Quran, yang kitab suci Al-Quran itu sifatnya kan masih global, ya seringkali mustarok, ayat-ayatnya yang dipahami oleh kita, maka ayat Al-Quran itulah yang sifatnya global itu akan diberi bayan, akan diberi penjelasan atau penafsiran oleh hadis Rasulullah SAW. Kita banyak melihat ayat Quran yang masih global. Aqimus shalah, atuz zakah misalnya, itu kan masih global. Ya, bagaimana mendirikan sholat, bagaimana menunaikan zakat, seberapa ukuran dan sebagainya dan sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan misalnya dalam hadis sholli kama ra'aitumu usolli, shollu kama ra'aitumu usolli. Salatlah seperti kamu melihat aku sholat. Misalnya seperti itu. Begitu juga zakat, begitu juga puasa dan seterusnya. Dengan penjelasan itulah hadis punya fungsi. Kemudian hadis juga sebagai bayan takrir, ya, bahwa hadis itu untuk memperkuat, ya, untuk memperkokoh, ya, sesuatu yang sudah disebut dalam Al-Quran, ya. Misalnya tentang apa? Tentang ketentuan puasa. Misalnya firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Firman Allah ini. Maka diperkuat atau dipertegas oleh sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi." Nah, ini jelas bahwa fungsi hadis ini adalah litakrir, memperkokoh, memperkuat dari firman atau ayat Quran itu. Ada juga yang ketiga, hadis ini fungsinya sebagai bayan litaudiyah. Ya, hadis ini fungsinya memberikan keterangan, penjelasan atau maksud dan tujuan ayat Quran. Misalnya apa? Apa sih tujuan atau maksud Al-Quran yang bunyinya misalnya waladina yaknizuna dzahaba wal fiddata, misalnya orang-orang yang menyimpan emas, perak dan dan tidak dinafkahkan misalnya, itu kemudian ditaudih, ya, oleh hadis Rasulullah SAW. Oh, itu yang dimaksud ayat itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat. Artinya, Rasul itu memberikan keterangan bahwa kita harus berzakat. Dengan zakat itu akan punya kebersihan nilai-nilai harta kekayaan kita dan punya berkah dari harta-harta yang sudah dizakati, diinfakkan. Nah, seperti itu. Jadi fungsi, saya ulangi, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan lid tafsir, bayan lid takrir, juga bayan lid taudiyah. Nah, kita juga sudah mengenal tadi yang Ibu sampaikan, kenapa hadis jauh sekali, ya, masanya dengan pembukuan Al-Quran, ya. Karena kita tahu bahwa kemampuan istilah baca tulis, ya, oleh para sahabat sangat terbatas saat itu, sehingga kita masih ingat setiap mereka-mereka yang di waktu peperangan kemudian dia bisa bebas ketika bisa mengajari sahabat sekian orang, yaitu baca tulis, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga meskipun Kanjeng Nabi itu memberikan izin kepada para sahabat untuk menulis sebagai catatan pribadi misalnya, meskipun beliau telah melarang, ya, tapi Kanjeng Nabi tidak memberikan pelarangan itu kepada semua sahabat. Dilihat siapa sahabat yang dilarang Rasul. Nah, dan Rasul karena, ya, itu beliau berada di tengah-tengah umat Islam, sehingga untuk menulis hadis waktu itu kayaknya nggak perlu, ya, karena apapun yang dirasa kurang jelas bagi para sahabat, misalnya, beliau bisa langsung tanya kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kekhawatiran Kanjeng Nabi akan bercampurnya ayat Al-Quran dan hadis, nah, disinilah pada saat itu karena umat Islam masih sangat terfokus atau
konsentrasi kepada wahyu Al-Quran yang berupa Al-Quran. Meskipun dua-duanya hadis dan Quran sama-sama wahyu Tuhan. Hanya bedanya kalau wahyu Tuhan itu Al-Quran al-matlu, dan kalau hadis itu adalah yang disampaikan Rasul dengan sabda atau dengan ucapan atau dengan kalimat-kalimat Rasul. Karena kita juga meyakini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Keyakinan kita seperti itu. Nah, tetapi dalam perkembangan masa dari masa ke masa setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW meninggal, ya rupanya ya namanya manusia banyak sekali usaha untuk menyebarkan sabda-sabda Kanjeng Nabi itu, dan kadang-kadang di sini dikhawatirkan yang diberitakan itu nggak benar ya, kadang-kadang malah palsu. Nah ini bergejolak menyebar luas di antara masyarakat Muslim, apalagi pada waktu itu setelah khalifah itu begitu tersebar Islam tidak hanya di sekeliling kota Mekah dan Madinah saja. Nah disinilah kemudian timbul motivasi umat Islam ini untuk membuat mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah. Nah, kita akan melihat motivasi itu antara lain karena apa? Mulai timbul politik dan kepemimpinan pada saat itu sudah mulai bergeser. Kemudian juga fanatisme suku itu seringkali masih terjadi ya. Alhamdulillah negara kita ini NKRI ya. Negara yang beribu suku, tapi dengan Founding Fathers kita sudah diawali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi fanatisme golongan kayaknya susah di Indonesia ini, berbeda dengan kita lihat di negara-negara lain kayak Afghanistan dan seterusnya yang sampai saat ini nggak pernah ayem ya. Itu juga salah satu di antaranya karena fanatisme suku, fanatisme golongan. Juga fanatisme agama, bahasa maksud Ibu, juga begitu. Dan karena ini seringkali kejahatan itu yang kemudian bisa mengotori nilai-nilai Islam ya, karena begitu indahnya keajaiban Islam. Nah, kemudian lebih dari itu seringkali karena apa? Karena masalah-masalah perbedaan fikih. Berpikirnya umat Islam ya satu dengan yang lain sering berbeda pendapat dan sebagainya. Kemudian seringkali memunculkan hadis-hadis yang itu tidak benar. Nah, hal inilah kemudian yang melatar belakangi kita ingat Umar bin Abdul Aziz ya, khalifah pada masa Umayyah ya, yang beliau meninggal 101 Hijriah. Secara resmi kemudian hadis itu dibukukan. Dan juga oleh karena sistem hafalan sahabat yang sudah mulai tentu saja menjadi penerus setelah sahabat tidak ada, sudah banyak yang meninggal, generasi seterusnya yaitu tabi'in dan seterusnya, dan disebabkan karena juga umur, usia, faktor sahabat dan seterusnya. Nah, meskipun kita juga mengenal banyak sekali sahabat yang meriwayatkan hadis dengan sistem hafalan, beliau bisa hafal ribuan hadis. Bahkan Abu Hurairah itu disebutkan 5.000 lebih hadis dihafal. Meskipun hanya berapa tahun dengan Kanjeng Nabi, tapi selalu membuntuti kemana-mana Rasul ada. Misalnya Umar bin Khattab, kemudian Anas bin Malik ya, misalnya juga. Dan yang perempuan adalah Aisyah, Ummul Mukminin ya. Aisyah itu sekitar 2.200 lebih hafalan hadisnya. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa ketika hadis itu dikumpulkan, maka muncullah kitab-kitab hadis yang ini jam-jam segini ini selalu helikopter ini wirawiri nih di belakang itu. Ya. Muncul hadis-hadis yang populer ya. Jumhur ulama kemudian berpendapat ada 6 ya hadis yang istilah dengan kutubus sittah ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i misalnya, Tirmidzi, Ibnu Majah.
Dan kemudian lagi muncul lagi kutub tis'ah dan masih banyak lagi kitab-kitab hadis yang nggak bisa disebutkan. Saking banyaknya. Nah, inilah sebetulnya pentingnya kita 2000 berjuta hadis ya, yang tentu saja semua itu disandarkan pada definisi makna sunnatul Rasul, maka pentingnya kita memahami hadis ya, sekian banyaknya hadis, melihat dari riwayat sini riwayat ini, bahkan kadang-kadang sabda Rasulullah bisa bersifat kontradiksi ya hadis itu. Nah, bagaimana cara menjamak atau mengkompromikan, menyatukan, kemudian menjadikan sebuah kesimpulan baik kita. Seringkali hadis-hadis itu dari satu sabda Rasul dengan sabda Rasul lagi berbeda-berbeda. Bahkan kadang-kadang satu pertanyaan tapi hadis Rasulullah atau menjawab dengan berbeda-beda. Misalnya Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh sahabat, "Man afdhalu amali ya Rasulullah?" Amalan perbuatan yang paling utama itu apa, Kanjeng Nabi? Nabi bisa menjawab as-salatu ala waqtiha. Karena Rasulullah bisa menjawab al-jihadu fisabilillah. Ketika jawaban Rasulullah al-jihadu fisabilillah itu afdhalul amal, nah, sahabat tentu saja sangat berkompetensi untuk mendapatkan nilai-nilai afdhalul amal. Ya Rasulullah, saya juga ikut berjihad kalau begitu. Tetapi Rasulullah ketika ditanya, kamu masih punya orang tua? Iya Rasul, orang tua yang selalu saya rawat. Saya bikinkan minuman dan sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan, birrul walidain, itu afdhalul amal. Nah, begitu yang banyak sekali. Nah, disinilah pentingnya metode pemahaman hadis, ya, karena cara yang ditempuh seseorang untuk memahami atau menafsirkan hadis Nabi itu bermacam-macam interpretasinya. Ada yang hanya pemahamannya itu dipahami secara tekstual, yang hanya berdasarkan teks semata. Banyak orang yang seperti ini, saat seperti ini, banyak sekali. Sehingga nanti timbul gesekan-gesekan, ya, perbedaan-perbedaan pandangan yang naudzubillah kadang-kadang sesama muslim bisa membid'ah-bid'ahkan, bahkan bid'ahnya itu dalalatan, bahkan kadang-kadang menjadi kata-kata yang sangat tidak kita kehendaki, misalnya kata-kata syirik, kata-kata kafir, naudzubillah, padahal sesama muslim. Padahal beda di dalam memahami ayat, kalau itu tafsir, tapi memahami hadis banyak sekali. Dan sekarang ini timbul di Indonesia. Inilah pentingnya kita, bagaimana sih kita tuh memahami hadis yang benar. Maka di sana kita sering kan mendengarkan ilmu ma'anil hadis. Ya, apa itu ma'anil hadis? Ya, ilmu yang mengkaji tentang bagaimana sih sebetulnya memahami hadis dengan tentu saja mempertimbangkan berbagai aspek. Mulai misalnya konteks semantiknya kayak apa, struktur linguistik teks hadis itu kayak apa, kemudian lagi misalnya konteks munculnya hadis itu kayak apa, posisi dan kedudukan Nabi ketika menyampaikan hadis itu bagaimana. Ini keterkaitan seperti itu. Nah, disitulah nanti akan muncul juga ketika kita berbicara hadis, tinjauan kita atau kita melihat baik matan atau hadis, misalnya matan atau sanad, begitu banyaknya. Kita melihat hadis-hadis yang dikenal dengan kutubus sittah yang itu dianggap sebagai oleh ulama, dan kita juga sepakat bahwa itu adalah sahih, hadis-hadis sahih, maka disebut sahih Bukhari, sahih Muslim, musnad dan seterusnya. Selama ini adalah dalam tataran ilmu hadis, sanadnya yang sahih. Itu pun oleh kita ketika kita mengerjakan nanti sebuah hadis di dalam tugas-tugas Anda, pasti kita akan melihat betul enggak sanadnya ini sahih. Situlah nanti kita membuat tahrijul hadis, matanya kayak apa, sanadnya kayak apa, sambung ke, sehingga nanti ada tingkatan-tingkatan hadis. Oh, ini masuk kategori hadis sahih. Oh, ini masuk kategori hasan. Oh, ini masuk dhaif, misalnya maudhu dan seterusnya. Nah, ketika
klasifikasi terhadap tingkatan hadis itu ada yang diterima, ada yang ditolak, dan ini sudah kesepakatan para ulama yang dulu disebut ilmu mustalahul hadis yang kita sudah belajar semua. Sehingga orang yang mencatat hadis ya di bukunya, hadis itu ada tingkatan hadis itu termasuk kategori marfu, itu termasuk kategori mauquf, itu termasuk kategori marfu. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam memahami hadis itu langkahnya cuma dua, yaitu hadis yang harus dipaham. Ada pemahaman hadis dengan cara tekstual, cukup dengan teks saja sudah bisa dipahami, tetapi dan penting sekali dan banyak sekali hadis itu harus dipahami dengan secara konteks. Ya, kayak ayat Quran juga seperti itu ya. Jadi kalau teks saja yang dipahami, maka penekanannya adalah baik Al-Quran maupun hadis yang dipahami itu hanya apa adanya, tekstualnya, harfiahnya, ya, secara tekstual saja, dicomot seperti itu saja. Tetapi berbeda dengan konteks. Kalau konteks ini hadis itu tampaknya kok nggak sesuai dengan misalnya keadaan atau kondisi masyarakat dan sebagainya. Ini memerlukan kontekstual. Hadis ini menekankan pada situasi, menekankan pada kondisi. Bagaimana sih hadis itu bisa diterapkan? Dan bagaimana sih pada mulanya atau latar belakang yang menyebabkan sabda Rasul itu, misalnya, yang itu dikenal dengan asbab ya, asbab wurudul hadis. Nah, itu bisa biasanya kita melihat di dalam syarhul hadis ya. Dan saat ini kita juga melihat bahwa kitab hadis itu banyak sekali yang mensyarahi, kayak Bukhari aja berapa macam kitab syarah hadis ya, Fathul Bari, Al-Aini dan sebagainya. Muslim juga begitu, banyak sekali, Abu Dawud. Hampir banyak sekali kitab yang memberikan syarah-syarah hadis. Di situ paling tidak kita melihat asbab wurud. Meskipun ya tidak semua hadis itu ada asbabul wurud. Tidak semua. Ada juga yang tidak ada, banyak sekali juga yang tidak ada. Meskipun satu rawi atau satu kitab maksud saya syarah hadis ya, dari satu hadis satu dengan yang lain pada umumnya hampir-hampir mirip, tetapi kadang-kadang ada lagi yang menyebutkan berbeda. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam tugas metode of understanding hadis ini kita perlu metodologi langkah yang harus kita tempuh ya. Misalnya yang jelas itu setelah kita membuat matan hadis ya, kita matan hadis apa atau judul apa yang dikehendaki di dalam tulisan atau apa sih yang akan kita bahas di dalam tulisan kita ini. Pertama kali kita akan meneliti matannya dulu dengan tentu saja kualitas sanadnya ya. Bukhari itu sudah jelas tuh misalnya. Tapi itu baru sanadnya ya, jangan sekali bahwa matan kadang-kadang masih menjadi pertanyaan bagi kita. Sehingga kita akan melihat nanti matan itu apakah yang pertama, apakah matan itu tidak bertentangan dengan kitab suci atau ayat Quran? Apakah matan hadis itu tidak bertentangan dengan hadis yang lebih valid, yang lebih asah? Ya, misalnya seperti itu. Banyak hadis-hadis yang nampaknya ini dhaif, tapi bisa loh naik kepada hasan. Meskipun dhaif tapi karena misalnya untuk amal afdalul amal misalnya seperti itu banyak sekali. Kemudian meneliti lagi susunan lafaz ya. Kita juga harus melihat kebahasaan bahasa Arab itu ya, saya rasa semua bahasa ya. Tapi terlebih lagi bahasa Arab. Bahasa Arab itu seringkali ada padanan atau muradifnya ya. Kata yang sama. Di balik itu seringkali satu kata itu tidak hanya punya makna satu. Ada bahasa Arab itu kata jalasa kok ada. Sama-sama loh duduk-duduk yang bagaimana kok ada. Bagaimana yang jalasa. Kata qawam, qama yaqumu. Itu nanti sama dengan tafsir juga begitu. Ya, seringkali sama dengan misalnya kita menafsirkan ayat fadribuhunna misalnya ya, tentang khusus perempuan fadribuhunna. Kata-kata doroba itu selama ini dan sejak kita belajar
Dari tidak ya dulu kata doroba itu ya mukul. Berdoroba aliyun kalban. Kita hanya tahu satu, tapi ketika sekarang kita sudah menjadi mahasiswa, apalagi jalan-jalan intelektual, kita akan lebih detail lagi. Mana doroba, dan itu kita juga melihat apa kitabnya juga sudah ada ya. Al-Mufahras apa untuk memahami hadis-hadis juga ada. Jamu farus atau adalah bukan jamu farus maksud saya, kata-kata yang sulit di dalam hadis, kata-kata yang sulit dalam ayat Al-Quran itu ada. Coba Daraba rupanya bukan hanya satu, daraballahu masalan kalimatan bukan memukul, dan begitu seterusnya. Jadi satu makna bisa ada padanan, ada juga makna yang apa bahasanya mustarak ya, satu kata tapi punya makna yang banyak rupanya. Nah, kemudian lanjut lagi di dalam understanding hadis ini juga perlu di dalam meneliti sebuah hadis itu nanti perlu dibalik itu susunan lafaz dengan berbagai matan ya, kadang-kadang matannya itu semakna misalnya, tapi kok berbeda misalnya begitu. Tapi juga kita akan meneliti kandungan matan. Anda pernah mendengar ya suatu contoh hadis, dan ini sering dibawakan oleh para tukang penceramah kalau ibu bilang ya, para dai. Hadis yang mengatakan misalnya perempuan itu banyak masuk neraka loh. Pernah dengar nggak hadis itu? Perempuan banyak masuk neraka kemudian dicomot, ya artinya dipahami secara parsial itu saja. Hadis itu tidak dibaca matanya secara utuh, secara sempurna. Nah, ini yang harus diperhatikan banget. Baca hadis itu tuntaskan dulu, sama dengan baca Al-Quran. Selesaikan dulu ayatnya, nggak boleh sepotong-sepotong. Ya, kebanyakan perempuan masuk neraka hanya titik saja. Ketika Rasulullah bersabda itu, sahabat perempuan juga bertanya, kenapa ya Rasulullah? Oh ya, karena aksakum misalnya, banyak mengingkari keluarga, yakfurnal ashir misalnya seperti itu. Terus di situ kita akan membahas apa yang dimaksud yakfurnal ashir. Kita akan berbicara, kalian itu tanah haid dan perempuan itu ada mens, ada mens itu kan tidak boleh baca Al-Quran dan tidak bisa sholat, tidak puasa, dan sebagainya. Itu yang menghalangi, sementara sebetulnya kalian pada saat-saat itu, pada saat wiladah, haid itu tempatnya kalian banyak pahala, yaitu dengan banyak berzikir. Tapi kalian sering hanya ngerumpi, bahasa ngerumpi itu ngobrol aja yang tidak ada manfaatnya. Nah, hal-hal seperti ini seringkali tidak diungkapkan secara tuntas. Nah, ini yang menyebabkan memahami hadis menjadi rancu, menjadi salah gitu. Kok perempuan yang banyak masuk neraka. Jadi seakan-akan yang punya potensi untuk masuk neraka hanya perempuan, kemudian dianggap karena mayoritas penduduk itu perempuan. Nah, ini sampai di Indonesia terjadi seperti itu. Ya. Sampai terjadi karena ibu ini pengalaman seringkali ketika di Kementerian Perempuan 10 tahun dan berkeliling daerah-daerah se-Indonesia, ketika pertemuan antar tokoh agama misalnya, pertanyaannya itu misalnya satu contoh, pertanyaan kecil saja sebetulnya, tapi menjadi luas, itu ayat dan hadis, harus dijadikan satu dan dipahami secara komprehensif, tidak boleh tekstual, itu diwajibkan dipahami secara kontekstual, sehingga membuat kesimpulan yang benar. Nah, misalnya tentang poligami. Poligami itu menjadi katanya, di Indonesia itu laki-laki sudah harus poligami. Alasannya apa? Para kiai mengatakan karena jumlah penduduk perempuan sudah berapa kali lipat? 3 kali lipat, 4 kali lipat. Jadi laki-laki satu harus kawin, lebih tidak boleh satu. Nah, ini alasan yang disebutkan karena jumlah perempuan. Coba. Padahal kita perlu. Kita tidak bisa begitu saja menyampaikan, tetapi kita hidup dunia saat ini, bagaimana
negara dan dunia, kita terus mengikuti perkembangan dan Islam selalu bisa mengikuti perkembangan. Kita punya misalnya di negara kita ada Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik. Oh, tidak pernah selamanya Indonesia itu perempuan melebihi, apalagi sampai berkali-kali lipat. Pernah melebihkan itu 0,006% itu tahun berapa? Dari sekian ratus juta. Ya, tidak pernah 1% kelebihan perempuan dibanding laki-laki. Kalau itu dijadikan alasan. Kemudian setelah diteliti, kelebihan perempuan yang 0,00% itu adalah perempuan yang sudah usia tua. Ya, beda kalau UNICEF ya, kalau WHO seibu ini belum dianggap tua, masih setengah tua. Kalau di Indonesia sudah menjadi nenek-nenek tua ya, seperti itu. Nah, ini rupanya kelebihan 0,00% itu adalah wanita yang sudah janda karena ditinggal oleh suami. Rupanya ketahanan usia itu laki-laki dan perempuan lebih tahan perempuan. Artinya perempuan lebih tahan usia lebih tinggi daripada laki-laki. Ya. Itu Allah menciptakan seperti itu. Itu memerlukan juga penelitian ya. Nah, ini kemudian tidak bisa dijadikan dasar atau alasan. Jadi kita memahami hadis atau ayat Al-Qur'an tidak bisa hanya monoton di situ-situ saja. Maka di sini pentingnya integrasi keilmuan itu sangat penting. Nah, di negara kita di UIN kita juga sangat diperlukan hal-hal seperti itu, akan manfaat besar dan itu akan berguna. Islam itu menjadi rahmatan lil alamin bisa dirasakan. Kenapa? Kita akan melihat Islam yang di Indonesia, negara kita ini mayoritas Muslim dan dikenal oleh luar adalah Muslim yang wasat, yang wasatiyah, yang moderat. Meskipun ada yang radikal, ada yang mungkin disebut liberal dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Barat itu menilai Islam di dunia ini yang paling bagus adalah Indonesia. Itu diharapkan salah satunya adalah kita-kita ini, calon-calon itu kita-kita ini. Dari UIN, yang mempunyai keilmuan tidak hanya satu dosen, banyak dosen, sehingga kita misalnya setiap mata kuliah kita diampu oleh 4 dosen. Masing-masing dosennya macam-macam. Ya enggak? Satu dari segi ini ahlinya, satu dari segi ini, satu dari segi ini, macam-macam. Sehingga kita tidak monoton melihatnya kayak bahasa ibu apa? Kacamata kuda. Tahu kacamata kuda ya? Ya, kuda itu kalau jalan kan gini ya. Dia nggak bisa menoleh kiri kanan. Nah, itu nanti menjadi pemahaman-pemahaman mata kuda itu hanya satu guru saja. Belum tentu gurunya satu itu benar. Sejauh mana keilmuan guru itu macam-macam. Maka di UIN kita ini alhamdulillah team teaching, disebut team teaching. Kita mendapatkan keilmuan dan belum lagi kita sendiri yang belajar. Kita bebas, kita tunjukkan banyak. Silakan membuka referensi. Begitu juga tentang metodologi understanding hadis ini banyak metodologi yang kita gunakan. Tulisan-tulisan bahasa Arab ada, tulisan bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia banyak, tokoh-tokoh kita juga ada. Kemudian para orientalis juga ada. Bagaimana memandang hadis. Nah, disitulah pentingnya kita ketika kita memahami sebuah hadis. Belum lagi kita harus memahami kandungan ya, kandungan matnul hadis ya, kayak apa, intinya apa, dan nanti ada yang matannya itu seringkali berbeda, bahkan matan itu ada yang kontradiksi. Ya, tetapi jangan kemudian ini aja yang aku ambil, ini aja yang aku buang, tidak bisa. Tapi kita akan melihat dan kita bisa mengkompromikan. Setelah kita melihat tadi matan hadis ini berkualitas apa enggak, sanadnya sudah benar enggak, dan seterusnya. Itu di dalam memahami hadis ya. Itu contoh tadi yang Ibu memberikan contoh tadi apa? Perempuan ya, yang masuk neraka. Lupa dengan hadis lain, perempuan masuk neraka. Tidak pernah melihat, mungkin masih di samping tidak dibaca secara komprehensif, secara tuntas, tetapi tidak melihat ada loh hadis lain.
Ketika Kanjeng Nabi itu melewati pasar Madinah, Rasul bersabda, ayuhat tujar, ya, wahai para pedagang, hati-hati loh, kalian banyak masuk neraka. Ketika ditanya Nabi, kenapa ya Rasulullah? Ya karena kalian suka mengurangi timbangan, ngomong yang tidak benar, ditawar sekian, bilang sekian. Nah, itu kan berbohong semua. Mengurangi timbangan, mengurangi meter. Itu yang menyebabkan kalian nanti kepleset ke neraka. Dan itu kita harus melihat. Kalau tadi Rasulullah berbicara di hadapan para sahabat perempuan seperti itu, tetapi ketika Rasulullah lewat dengan sahabat, oh ini ya tujar, berarti para saudagar. Dan kita melihat dunia Arab, maksud saya di Madinah, di Mekah, dan hampir semua di Timur Tengah ya, itu yang namanya jualan di pasar itu per laki-laki. Yang belanja juga laki-laki. Tidak seperti kita di Indonesia. Jualan perempuan banyak. Belanja biasa, kita perempuan saja. Kalau di luar negeri enggak. Ya, coba ketika kita haji atau umrah, kita ke Mekah atau Madinah. Coba cari yang jual-jualan Arab-Arab itu enggak ada perempuan. Yang beli-beli juga laki-laki. Yang belanja itu perempuan hanya kita-kita saja. Orang Asia, apalagi orang Indonesia. Yang suka belanja perempuan, karena laki-laki enggak. Ibu di Indonesia yang belanja jarang bapak ikut kecuali di mall-mall ya begitu. Tapi kalau di luar negeri misalnya di Maroko, ibu enak bapak ya diminta belanja, bapak beli sayur beli apa, nggak masalah. Dan itu menjadi kebiasaan. Nah, ketika Rasulullah melalui kota Madinah di pasar Madinah, kita melihat bahwa semua yang menjadi tujar itu adalah nggak ada perempuan. Nah, ini menyebutkan laki-laki pun juga punya juga potensi sama laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Ini satu contoh di dalam pemahaman sebuah hadis yang tidak boleh hanya dipahami secara parsial saja. Dan itu sering hadis tidak dipahami dengan, misalnya contoh kecil saja. Mar'afulikat min dilak. Misalnya ya, perempuan itu dicipta dari apa namanya tulang rusuk misalnya, satu contoh. Nah dipahami itu dibaca hanya secuil, tidak dilihat secara utuh. Hadis itu diawali dan diakhiri dengan kalimat Rasul yang sama. Istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'a bla 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 min dilak dan seterusnya. Fastausu bin nisa'i khaira. Dua kalimat di awal dan di akhir tidak pernah diangkat. Sehingga hadis ini hadis ini rupanya secara bahasa tidak bisa diartikan secara hakiki. Maka diperlukan ini hadis harus bermakna majazi. Nah, seperti itu muncul lagi. Kadang ada dua-duanya, kadang ada salah satu, dan bukan satu dua kali Rasulullah berbicara secara majazi. Susah sekali. Nanti setelah aku meninggal, kata Rasulullah, setelah aku yang akan menusul aku adalah istriku yang panjang tangannya. Misalnya, ya. Kalau di Indonesia panjang tangan itu diartikan dengan apa? Kalau kita pencuri. Kalau di Arab bukan pencuri, ya. Di sana diartikan apa? Dermawan, loman ya bahasa Jawa ya. Dermawan. Waktu itu dikira yang panjang tangan siapa ya? Istri Rasulullah. Oh, rupanya bukan. Bukan yang dikehendaki oleh kita diukur tangannya paling panjang, bukan. Tanya yang paling dermawan apa? Sauda ya kalau tidak salah. Itu paling dermawan. Beda dengan kita. Sama di Mesir misalnya, bagi teman-teman yang sudah di Mesir itu. Kalau orang Indonesia itu memegang apa istilah? Kita dengan teman pun atau siapa yang dipegang itu pipinya atau begini-begini ya. Apa namanya punya apa? Orang Arab biasanya akan punya ini apa jenggot apa jambang biasa dilus-lus. Udah dia bangga. Orang Indonesia marah. Ya enggak? Budayanya beda. Seperti lagi misalnya, kalau di Indonesia itu ditepuk pantat biasa aja deh. Kalau orang Arab, Mali itu sangat dibenci kalau ada orang pantat itu dipukul-pukul. Nah ini karena budaya. Sehingga kita memahami hadis, ketika melihat nanti wurudul hadis, kita akan melihat budaya di sana itu kayak apa. Budaya di kita kayak apa.
Nah, disitulah nanti sehingga pembahasan hadis itu ada istilah syar'i, non syar'i dan sebagainya. Kanjeng Nabi pakai itu, kanjeng Nabi makanannya roti, kurma. Lah kita mau ngikuti seperti itu ya. Karena beda. Di sana banyak kurma. Nah, di sini banyak apa? Banyak pisang mungkin ya. Ya. Misalnya seperti itu, banyaklah hal-hal yang harus kita ketahui. Jadi budaya di sana, jadi itu pemahaman hadis itu macam-macam. Dari segi sejarah, bahasaan, lingkungan, kedudukan Nabi, posisi Nabi, banyak banget. Dan nanti kita akan melihat ketika kita akan membahas sebuah judul hadis yang ditentukan ya. Jadi kalau boleh Ibu sebut ya, nggak apa-apa ya, karena ini kan masih pendahuluan ya. Mudah-mudahan untuk menambah, sudah bisa ya untuk menambah lagi gitulah. Saya yakin sudah paham semua. Misalnya ya, kalau tadi Ibu berbilang masalah matan tadi, misalnya, tapi mata rantai mungkin belum tak sebut tadi ya, mata rantai sanad. Itu kan ada hadis itu musnad, ada hadis itu mursal, ada mengkotik ya, macam-macam ya, karena terputus apa sanad urutannya, dan itu nanti bisa dibahas, kita lihat. Kemudian misalnya diurut dengan jumlah penyampai hadis itu, misalnya dari tingkatan setiap sanad itu, misalnya ini disebut hadis ini masuk dalam kategori mutawatir meskipun sudah dikumpulkan kan kitab apa namanya, hanya berapa jumlah hadis mutawatir ya itu lafzi maupun maknawi misalnya itu. Tapi ada juga hadis itu yang ahad, meskipun hadis ahad nanti kan ada macam-macam tuh. Ada hadis ahad yang gharib, ada yang masyhur ya, ada yang apalagi namanya itu aziz ya. Nah itu saya rasa sudah paham semua, dan silahkan aja melihat referensi-referensi kalau belum paham seperti itu. Tetapi yang lebih penting lagi di dalam understanding of hadis ini, menurut Ibu ada beberapa pendekatan yang harus kita gunakan ya. Dan ini juga Anda bisa melihat kok banyak referensi-referensi. Yang pertama, kita itu harus memahami betul hadis itu dari sisi kebahasaan, itu nomor satu. Maka belajar hadis seperti ini harus pinter bahasa ya, ngerti bahasa Arab. Tapi Ibu lihat tadi hampir semua bisa dipertanggungjawabkan lah ya, paham bahasa Arab banyak, hampir semua dari S1-nya atau latar belakang insya Allah bisa membantu. Tadi saya sebutkan dalam kebahasaan itu, karena bahasa itu ada yang harus dipahami secara hakikat hakiki, dan ada bermakna majazi, atau mungkin bahasa kita majazi itu metafora ya, bahasa kita metafora. Tetapi ada juga yang bisa ditakwil, itu kadang-kadang sampai ke sana loh. Nah, tapi hati-hati, kadang-kadang keliru memahami, nanti menjadi ingkar itu ya. Sebab nanti ada juga loh yang ingkarus sunnah ya, itu orang Islam juga ya. Tetapi di balik pendekatan bahasa yang tadi disebut tadi, bahasa, dan ini rupanya banyak sekali ya tinjauan dari sisi kebahasaan, karena kebahasaan itu bukan hanya masing-masing mufradat kata, tapi kadang-kadang sudah menjadi sebuah kalimat. Ini harus dipahami secara globalnya seperti ini, dan ini yang dikehendaki dan sebagainya. Tentu memahami itu dibandingkan, dikuatkan maksud Ibu dengan referensi hadis yang lain, apalagi kemudian dikuatkan dengan firman Allah, itu maha hebat sekali. Asal penjelasannya saja bisa sempurna, bisa komprehensif maksud itu. Kemudian pendekatan bahasa di balik itu, kalau tadi Ibu sampaikan, bahasa itu harus ingat loh, bahasa Arab itu satu kata itu seringkali punya muratif, padanan ya. Tapi ada juga yang seringkali punya makna mustarok, artinya punya makna banyak, bukan satu saja. Itu banyak bahasa Arab itu. Ya. Satu kata tapi punya makna banyak. Itu kita bisa melihat nanti bukan hanya hadis loh, di ayat-ayat Quran juga begitu. Sehingga banyak sekali penafsir-penafsir para ulama bisa beda memahami ya, karena bahasa Arab. Dan itu memang dikehendaki oleh Allah. Tuhan menghendaki, yang maha tahu, yang paling top benernya itu siapa?
Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya begitu para ulama mengatakan. Jadi kita tidak perlu menghina Anda itu salah, Anda itu kafir. Enggak, karena masing-masing punya keilmuan, kecuali laki-laki ilmunya hanya ilmu mata kuda tadi, ya. Hanya satu mata saja. Ini susah. Itu perlu ngaji lagi. Ya, mungkin bahasa ibu gitu. Ngaji lagi deh supaya pintar gitu. Ya, jadi kita nggak perlu untuk menjustifikasi seseorang, misalnya, oh yang benar itu pakai kunut, yang benar enggak, oh yang benar itu usoli, yang benar itu enggak, dan sebagainya. Itu karena gitu saja, ya, kurang nalari, kurang banyak gitu ya, ilmunya kurang banyak begitu, referensinya kurang banyak, gurunya cuma satu, seperti itu. Kemudian lagi yang penting lagi memahami hadis itu pendekatan tadi Ibu sebut juga ya, budaya lokal. Karena budaya Arab itu jauh beda dengan budaya kita di Indonesia. Banyak sekali perbedaan kita ini. Sangat beda. Dari segala-galanya, banyak. Tidak hanya dari makan, minum, tindak laku, kesimpulan atau dan sebagainya, itu budaya lokal ini perlu kita lihat, perlu kita perhatikan di dalam memahami hadis. Juga geografis juga, ya. Dan ini contoh-contoh banyak kok. Kanjeng Nabi misalnya, ya kamu jangan sholat kecuali di pemukiman mana ya, kampung apa misalnya. Ini pun dipahami oleh sahabat dua kelompok loh. Yang satu dipahami harus ada di situ meskipun hilang waktunya. Yang satunya enggak, pokoknya sudah masuk dalam pemukiman itu ya harus bisa sholat. Nah, ini zaman Nabi loh sudah berbeda pandangan gara-gara satu kalimat Nabi. Nah, Umar juga begitu. Berani loh Umar berbeda dengan apa yang disampaikan Nabi. Masalah apa? Jariyah ya, apa namanya itu? Pembagian jarimah ya, misalnya. Apa yang disampaikan Nabi dengan Umar beda, ya. Dan itu banyak. Dan kita tahu, Nabi juga bersabda, yaitu juga taati kepada utusan para sahabat. Kan begitu. Langsung nanti di Khulafaur Rasyidin, khulafa sesudah aku, yaitu para sahabat. Geografi. Tapi juga kita tadi sudah Ibu sebut pendekatan lagi yang harus digunakan di dalam memahami hadis itu sebab urut ya, sebab turunnya hadis. Apa yang menyebabkan Kanjeng Nabi itu bersabda demikian. Itu seringkali disepelekan ya. Disepelekan, seringkali nggak dihiraukan gitu loh. Loh Kanjeng Nabi itu bersabda ini itu kepada siapa? Betul, jihad itu utama, amalan yang paling top, yang utama, yang hebat. Tapi oleh teroris diambil itu aja, yang lain nggak diambil. Dilihat pada masa apa, situasi apa, kondisi negara kita apa, nggak pernah diperhatikan. Nah ini yang menjadi sebuah hal yang konyol ya di dalam memahami. Baik itu ayat Quran yang dikenal dengan asbab nuzul ya, tapi kalau hadis dikenal dengan asbab urut. Ya, lagi-lagi meskipun sama dengan ayat Quran tidak semua ada asbab nuzul, hadis juga begitu, tidak semua ada asbab urut, tapi paling tidak kita akan terbantu dengan kitab-kitab syarah yang kita gunakan. Dan syarah itu bukan satu ya, sekarang banyak sekali. Al-Ain itu bagus juga. Satu dari yang di Bukhari. Kalau di Abu Dawud itu siapa? Iya, syarah Aunul Ma'bud ya kalau nggak salah. Jadi hampir-hampir ada kok. Kemudian lagi kita juga melihat ilatil hadis, itu penting juga. Ya, tidak semua hadis, tapi kadang-kadang ada hal itu terjadi. Tapi seringkali juga kita perlu mengkompromikan riwayat jami' ya, jami' riwayat itu penting juga. Kita mengkompromikan beberapa hadis satu tema, tapi rupanya ini ada juga loh hadis yang persis tapi kalimat berbeda. Tapi ini bahkan ada yang kontradiktif tadi Ibu sebut tadi, maka ini perlu digabungkan, perlu jami', ya. Perlu dikumpulkan, dikompromikan, terus bisa nanti kita ambil suatu kesimpulan setelah kita melihat sanad-sanad, melihat
hadis yang lain itu bagaimana tingkatan hadis itu, bagaimana sanadnya, bagaimana dan seterusnya. Itu akan ketemu nanti. Tapi yang terakhir juga kita perlu maqasid, ya, tujuan. Maqasid sunnah ini penting sekali. Ya. Kalau kita tidak memperhatikan hal-hal ini, kita pasti juga intinya satu, agama kita itu agama yang yusrun, agama kita itu agama yang rahmatan. Jangan sampai nanti terbelenggu karena pemahaman kita. Apalagi sampai kemudian subhanallah takut kita kalau disebut syirik gitu ya. Apa itu dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah, naudzubillah. Apalagi hanya menyampaikan kepada sesama pemahaman kita yang berbeda. Nah, seperti itu. Nih, maka nanti juga entah itu mata kuliah apa. Tapi yang jelas kita juga akan berbicara nanti itu sunnah syar'iyah apa sunnah ghairu apa tasyri'iyah ya bahasanya. Tasyri'iyah apa ghairu tasyri'iyah. Seperti itu. Tapi yang pertama kali yang harus dipahami yaitu qawaidul lughah ya, pemahaman bahasa Arab ini penting sekali ya. Ini penting banget. Pemahaman yang maqasid sunnah ini juga misalnya banyak sekali ya. Misalnya contoh kan itu dihafal oleh kita hafal semua, surga di bawah telapak kaki ibu misalnya ya. Al-jannah tahta aqdamil ummahat misalnya, itu surga. Nggak bisa dipahami secara apa? Harfiah, tidak bisa. Kemudian lagi misalnya al-jannah tahta apa itu di bawah pedang ya. Apa sebelumnya itu suyuf itu kan ada itu di situ ada juga. Tidak bisa kemudian diartikan harus perang. Itu surga di sana. Itu menjadi pemahaman teroris yang subhanallah mengambil satu sisi saja. Ketika mendapatkan jannah ya berperang sampai mati karena situasinya suatu situasi perang. Tapi kalau situasi jannah dapat didapat ya kita harus pada suasana damai berbakti kepada orang tua. Dalam hal ini adalah ibu ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga saya sudah yakin Prof. Adil sudah menyampaikan berbagai macam referensi kitab-kitab ya, ma'ajim, kitab-kitab sunan dan sebagainya. Beliau hafal banget itu, hafal-hafalan kitab-kitab beliau sangat tahu sekali. Ya, berbeda kita apa namanya kuliah seperti ini kita bersyukur ya. Berbeda dengan ibu waktu di Azhar itu zamannya ibu tahun 1974-75 gitu. Kalian belum lahir ya. Sudah 40-an tahun saya di Mesir gitu. Ya, meskipun kemarin beberapa kali ya sudah ke Mesir tapi enggak mampir ke Kuliatul Banat ya. Kemudian kebetulan ke kuliah mana itu Universitas terusan Suez. Kuliah ibu waktu dulu itu hanya kuliah di perpustakaan. Kuliah di perpustakaan itu jadi dosennya itu menyampaikan pengantar, kemudian kita mencari sendiri kitab-kitab di perpustakaan itu ya, bagian syarah di mana, bagian itu mana, kitab hadis ini mana, dan itu dibuka satu persatu. Ingat ya. Terus nggak ada seperti sekarang kita copy, kita punya HP ya, difoto nggak punya. Kita harus mau pinjam itu harus dikembalikan saat itu, mencari fotokopi aja juga susah. Coba harus dicatat itu seharian pun hanya berapa lembar, capek juga. Ya bersyukurlah kalian semua pada situasi kondisi serba digital, serba semua pakai flash disk, sudah ada ide di sini. Subhanallah mudahnya mencari satu hadis hanya tinggal ngeklik tahu awal tidaknya apa itu, kata dasarnya apa, rawinya siapa, muncul kan nanti hadisnya. Enak banget kalau zaman dulu ibu gitu. Subhanallah, betul-betul. Ibu itu menulis hadis zaman dulu berapa ya? Hanya 500 hadis dari beberapa kitab hadis itu dibuka satu persatu. Ya. Datang ke perpustakaan seperti. Tapi bersyukur bahasa ibu mungkin bahasa Jawa ngalap barokah ya.
Karena yang ngajar Ibu ya profesor-profesor yang begitu hebatnya tidak pernah ditemukan di Indonesia. Mengajar hadis, ininya itu hadis terus. Setiap saat bunyinya ini ya sama dengan mengajar tafsir ya. Subhanallah, padahal tidak ada melihat, tapi dengan membuka ini bahasa apa ini, merasakan, digerayangi dengan jari, sudah tahu ini surat apa yang kita bahas. Subhanallah. Siapa yang hafal Al-Quran, dia tidak melihat mengajar tafsir. Kalau nggak ngerti, kita dipersilahkan melihat di perpustakaan, kita di perpustakaan juga. Dan teman Ibu nggak banyak. Pada itu dirasat uliat apa tingkat bahasa sekarang S2 ya. Itu apa? Hanya 7 orang apa 9 orang, tidak ada yang orang Indonesia. Ya. Kalau ditanya, kalau ketika ngomong bahasa Amia udah Ibu minta maaf aja, tolong bahasa bisa. Tapi yang ngajar soal bahasa Amia. Ya, meskipun nggak mahir, tapi ya alhamdulillah menjadi pengalaman belajar ya. Lagi-lagi ya alhamdulillah lah, karena beliau-beliau itu juga pernah menjadi rektor Al-Azhar ya, Badan Wakaf itu yang dikenal. Dan ya itu lagi-lagi ya ngambil barokah gitu, ngalap barokah gitu. Nah, jadi kita kuliah ini mohon sayang kalau absen ya, karena bagaimanapun dengan kuliah ini nambah keilmuan kita. Ibu ngajar juga tambah ilmu juga, karena Ibu juga akan mendengar dari kalian semua, jadi pandangan-pandangan yang kadang-kadang Ibu nggak tahu menjadi tahu, kadang sudah tahu tapi diingatkan kembali ya. Itu untungnya kita semua juga paham yang semua jadi dosen. Untungnya dari dosen itu begitu, nggak akan rugi ya. Mesti untung terus, kita mesti untung. Jadi dosen itu, jadi guru itu untung terus. Kita nggak pernah rugi, ya. Alhamdulillah gitu. Karena yang diberi, yang sama-sama di-share ini juga akan meng-share lagi, itu pahala kita. Itu saja, alhamdulillah. Dan kalau Ibu sampaikan tuh, Ibu mulai usia belasan tahun sudah jadi guru. Jadi sampai setua ini tetap saja menyampaikan, tetapi juga Ibu akan juga mendapatkan ya, alhamdulillah, apalagi semuanya punya latar belakang yang bervariasi, insya Allah akan bermanfaat. Ada beberapa waktu lagi yang masih ada, silakan kalau kita bisa berdiskusi, kita sama-sama share bersama-sama. Mohon izin, Prof. Ya. Ya, Mas Mungkin. Boleh, Prof, mohon izin? Ya, monggo, silakan. Prof, sebelumnya saya mohon maaf karena dalam tugas yang di-share itu, saya memilih nanti akan meneliti tentang hadis yang mensupport tentang penelitian disertasi kami, Prof. Jadi karena kami concern tentang ekonomi Islam, Prof, ya. Kebetulan kami di Fakultas Syariah juga di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, nanti rencananya kami di disertasi kami itu akan bahas tentang model bagi hasil, Prof. Kita ingin mengembangkan kaitannya dengan selama ini kan ada kasus, Prof, untuk pemanfaatan kepentingan umum, misalkan kayak tanah-tanah untuk jalan tol gitu, pendekatannya kan jual beli, Prof, ya, dengan ganti rugi istilahnya. Nah, kasusnya di tempat saya di Jombang sendiri itu masih ada beberapa tanah yang kena proyek untuk kepentingan umum seperti jalan tol itu belum belum tuntas, sehingga ada istilahnya teman-teman kan di Jawa Timur itu ada korban jalan tol lah istilahnya, Prof, ya. Nah, saya ingin menawarkan bahwasanya untuk pengadaan tanah itu melalui konsep bagi hasil, Prof. Jadi tanah itu diakui sebagai modal dari rakyat kita, tidak ada perpindahan kepemilikan, namun itu sebagai satu modal investasi, diakui sebagai penyertaan dari rakyat kita,
sehingga tidak ada perpindahan kepemilikan. Nah, terkait dengan itu kami mohon izin kepada Prof. Zaituna untuk melakukan penelitian tentang hadis-hadis bagi hasil, Prof. Iya. Ingin melakukan takhrid tentang hadis bagi hasil. Seperti itu, Prof. Iya, silakan, bagus saja. Karena bagaimanapun mata kuliah kita ini bisa membantu ya, membantu rencana disertasi kita ya. Bagus. Jadi untuk menyempurnakan paling tidak bagus sekali ya. Silakan saja, nggak apa-apa. Terima kasih, Prof. Ya. Silakan, monggo silakan. Izin Prof. Nasri, Prof. Ya. Iya, terima kasih. Yang pertama, saya berterima kasih hari ini dapat pencerahan yang sangat luar biasa dari Prof. Zaituna. Yang jelas, yang pertama saya mau tanyakan ini di luar konteks, yang membuat Ibu seger sampai sekarang itu apa gitu, sampai 70 tahun gitu, Bu. Ini sangat luar biasa, panjang umur tapi energi luar biasa. Iya. Ini ada, saya ingin tahu ilmunya nih. Ya. Kita awet muda kayak profesor ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa yang Prof sudah sampaikan tadi itu, bahwa memahami konteks hadis itu memang tidak lepas dari kebahasaan, kemudian perlu juga dipahami dari segi budaya, kemudian geografi dan seterusnya. Saya pikir ini juga penting juga. Apakah kemudian ketika kita munculkan sebuah hadis yang kemudian ini kita cari dan bahkan ini menjadi sumber kita di hukum, karena kebetulan saya pernah di Fakultas Syariah, Prof itu. Jadi kata-kata firman Allah as-sariqu was-sariqatu faqtau aydiyahuma kemudian diterjemahkan, ditafsirkan oleh ulama Indonesia dengan makna tafsirnya adalah al-had. Apa kemudian nantinya dia tidak akan kehilangan makna sesungguhnya dari apa yang Allah inginkan, bahwa sebetulnya ini harus dipotong, karena ketika kita berhaji saja kita lihat banyak benar orang dipotong sana itu di Saudi. Sementara di Indonesia enggak, ketika mereka mencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka batasannya cuma al-had itu, dibatasi kehidupannya, apakah tidak mengurangi pada sisi makna sesungguhnya dari hadis atau Al-Quran. Mungkin dua itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Oke. Ya, yang kedua Ibu jawab ya. Memang yang pertama dulu, Prof. Oh, yang pertama. Iya, sudah dibilang tadi Ibu umur 17 kan gitu. Ya namanya perempuan itu, ya kalian semua juga saya yakin banyak yang sudah jadi bapak ya, menjadi bapak rumah tangga, ya, bapak rumah tangga. Sudah banyak bapak-bapak ini, mungkin ada yang masih belum married ya. Siapa ini kelihatan yang belum kawin nih? Ini belum dua katanya, Prof. Kata ada Pak Purnama itu. Ada yang belum berani ya? Belum berani, ya. Ibu dulu nikah itu usia 24. Suami ibu umur ya hampir 28 lah begitu. Ya. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang istimewa ya. Saya pikir sama-sama semua kita sebagai dan itu saya rasa sama istri-istri saudara, ibu, saudara perempuan itu ingin selalu cantik ya, itu perempuan selalu nggak boleh perempuan itu bahasa Jawa itu melempem, ngerti melempem ya, loyo ya, seperti nggak berdaya, nggak bergairah gitu, jangan. Jadi perempuan itu mesti harus cantik, tampil pun juga harus cantik ya. Pokoknya di mana-mana cantik. Cantik itu bukan cantik wajah saja, gitu. Jadi cantik itu segar, dilihat itu menyenangkan, dilihat itu jangan, kan sering kita melihat orang itu kok kasihan banget ya orang itu, gitu ya. Lihat kok melempem loyo sekali, kenapa ya dia sedih masalah apa ya? Jangan. Jadi kita menggembirakan orang lain juga. Kita gembirakan orang lain lihat kita. Nah, meskipun dalam bahasa agama kita katanya tabasum sodakoh kan gitu ya. Tapi ya bukan setiap saat kita tabasum ya, jadi gila kita. Ya. Kemudian lagi
menurut Ibu sama saja. Sebagai orang muslimah kita ya selalulah wudhu setiap sholat berapa kali minimal itu ya. Tapi kita kan selalu ada sholat sunnah sejak dulu dirawatlah sholat sunnah kita. Dan kita biasalah kita punya ilmu ya kita amalkanlah semampu kita, semaksimal keilmuan kita. Tetapi ya itu tadi karena itu wajahnya kasih apa? Saya rasa kasih wudhu saja, air wudhu saja. Kalau kepengen hebat ya lihat aja orang di Mesir, orang di Eropa itu minyak zaitun sudah nggak masalah itu nggak masalah apa. Dan begitu juga apa makanan misalnya ya. Memang sejak kecil Ibu nggak suka makan yang kenyang-kenyang kayak nasi gitu ya, nggak bisa. Paling makan tuh sehari sekali aja nasinya. Tapi yang dimakan selalu buah ya. Dari dulu memang sukanya buah. Ya. Nggak makan nggak apa-apa, tapi yang penting ada buah. Itu saja. Sehingga alhamdulillah yang namanya diberi suka pilek atau batuk nggak pernah rasanya ya. Mungkin kalau toh pilek itu ya karena dingin banget sebentar udah hilang. Batuk itu kadang-kadang ya paling konidin 1 aja sudah hilang. Atau kita melihat, oh aku tadi makan gorengan yang apa ya? Oh itu gorengan di jalanan itu yang kotor sekali itu gorengnya. Misalnya yang gitu-gitu kelihatan gitu loh. Ya. Dan begitu juga ketika sakit juga begitu. Perut sakit, oh ya aku tadi makan sambal yang tidak sewajarnya. Harus ke belakang, sudah seluk keluar ya sudah selesai. Ya. Jadi nggak ada pernah sakit gitu. Kecuali sampai sekarang itu masih ada. Ya mungkin usia juga ya. Lutut kalau bikin jalan itu kurang enak ya, tapi alhamdulillah nggak nyeri. Tapi meskipun begitu Ibu bersyukur sekali. Berapa tahun lalu Ibu sabbatical leave ya di Maroko selama 3 bulan. Kemudian terakhir kemarin berapa tahun lalu Ibu visiting profesor ya ke perguruan tinggi di Inggris di London ya, perguruan tinggi Aga Khan. Ibu mengajar di sana berapa kali gitu. Itu dari rumah kos Ibu ke kampus itu harus ke kereta api itu jalan 1/4 jam. Tapi dinikmati saja. Dinikmati karena jalannya itu lewat taman-taman yang indah, daun-daun yang kuning, yang merah. Jadi senang gitu. Jadi kita tuh selalu membiasakan yang segar-segar, yang menyenangkan gitu loh. Yang menyenangkan. Di rumah juga gitu. Kesel kita ngaji ya, kita senang, kita apa musik yang apa ya kita dengarkan kita. Nah, tapi jangan kelewatan gitu. Nah, tapi satu lagi yang menurut Ibu ya, yaitu tadi ya, bacaan Al-Quran nggak boleh dilepas ya. Baca Al-Quran itu sangat penting, sangat penting. Quran itu dibaca aja kalau rutin 2 hari aja hatam loh. 1 hari bisa hatam, 3 hari bisa hatam, ya. 1 bulan tuh bisa beberapa kali, bisa 10 kali, bisa berapa kali. Ya yang saya sayangkan itu ini mohon maaf bukan S3, saya nggak pernah tanya dengan teman S3 yang S1 itu dulu Ibu ini mengajar apa dulu, misalnya studi Islam, ketika kita bicara masalah tafsir, membacanya saja kan kita kelihatan dulu membaca Quran kok begitu gitu. Setelah saya tanya kamu ngaji berapa, sehari berapa kali, atau dia bilang apa? Seminggu 1 kali malam Jumat yang dibaca Yasin. Kan sedih Bu ya. Atau kadang-kadang kalah Bu. Jadi aduh, pantesan disuruh baca ini baca tolong di Quran juga enggak tegas. Jadi kan sedih sekali padahal dari UIN itu kita haruslah bagaimanapun ya bacaan Al-Quran itu sangat membantu kita kok. Sangat membantu dan doa-doa kita juga. Ibu yakin kok. Ibu itu nggak pinter dengan bahasa Inggris, nggak pinter bahasa Arab. Tapi Ibu berani mengajar bahasa Inggris. Coba. Iya. Di sana. Dengan mahasiswa-mahasiswa S2 di sana. Ya hanya apa? Hanya berdoa yang kuat saja. Ya Allah ketika akan menyampaikan, kuatkan saya bisa, bahasaku ini bisa dipahami mereka, mereka bertanya saya juga paham. Kalau bahasa Indonesia sih biasa saja ya. Tapi kalau bahasa asing kan kita ini sedih. Kemudian dengan teman-teman, kemudian dengan kolega dosen-dosen di sana,
kemudian pegawai-pegawai, karena rektornya, dekannya itu mengajak saya kemana-mana, dikenalkan dan sebagainya. Kalau nggak bisa komunikasi kan susah. Tapi hanya kita berdoa, ya Allah ya Tuhan, ilmuku sampai segini, tapi mampukan diri saya ini untuk mampu berbicara dan mereka paham apa yang saya ngomong. Insya Allah gitu. Ya, jadi seringkali keinginan-keinginan kita belum terucap, ya. Hanya keinginan dalam hati itu sering sudah terkabulkan, itu banyak sekali, banyak sekali. Anda mungkin tidak bisa membayangkan, ibu keliling Indonesia, se-Indonesia itu semua provinsi sudah. Dan tidak pernah mengeluarkan uang 1 peser pun. Bahkan dapat duit. Ya namanya tugas ya. Kemudian juga ke luar negeri. Ya, kemana saja ibu ke luar negeri. Ke Inggris itu 2 kali. Kemana ke PBB pernah. Ke Australia berapa kali. Ke negara Cina berapa kota. Tidak ada satupun. Mewakili menteri juga ke Oki. Itu pidato mewakili menteri. Coba, kalau nggak betul-betul kuat niat dan doa kita nggak akan berani. Coba, ada tamu misalnya ketika di kementerian ada di PBB, dia nggak bisa ngomong bahasa kecuali bahasa Arab dan bahasa Perancis. Dianggap oleh ibu menteri aku pintar bahasa Arab karena ada Azhar, padahal nggak pintar juga. Ya bisa kalau ngaji bisa gitu. Tapi ngomong yang pintar kayak anak-anak sekarang nggak bisa, cuman nggak paham lah gitu ya. Tapi dipercaya, Bismillah. Jadi keyakinan kita sehingga tidak ada rasa sedih, gelisah, ya, sedih, gelisah dan semua itu dipercayakan kepada yang di atas. Semua dipercayakan kepada yang di atas. Itu saja. Tetapi satu lagi yang mungkin ibu ingatkan, dengan orang tua ya, kita masih ada diberi orang tua, ya. Ibu atau bapak ya, terutama ibu kita lebih tahu ya. Tapi dua-duanya jangan pernahlah disakiti, jangan pernah kita menjengkelkan, jangan kita pernah sama sekali jangan. Nah, syukurlah kalau ibu kita, saya kadang-kadang sedih. Saya sudah hidup seperti ini, orang tua nggak ada. Orang tua itu akan bangga sekali dengan kita. Jangan tidak usah orang tua. Orang yang kita kadang-kadang ibu ini kosi, seorang kaya raya, dia berbicara dengan pimpinan-pimpinan polisi waktu di Surabaya, saya ini diakui anaknya. Ibu ini banyak yang mengakui saya ini anaknya. Rektor IAIN Sunan Ampel, Prof. Safi'i Karim, Prof. Marsekan, Prof. Dari Bandung itu hampir semua mengatakan Zaituna itu adalah anakku. Dikenalkan, istri yang mana? Istriku yang jauh. Ini Zaituna. Jadi saya ini dianggap anak oleh mulai dari orang yang kaya sekali, profesor pintar, kiai dianggap anaknya. Nah, kita bersyukur, mudah-mudahan itulah barokah kita. Nah, di situ. Jadi menghargai yang memberikan ilmu, tapi juga jangan lupa dengan orang tua. Orang tua itu pasti mendoakan kita. Dan sekarang ketika kita sudah berkeluarga, kita baru tahu betapa pentingnya kita itu harus menghargai. Kenapa Tuhan mengatakan arba'ina sana? Kenapa? Kenapa Rasul al-Jannah tahta aqdamil umat? Kenapa adanya birrul walidain? Karena punya manfaat yang sangat tidak pernah kita tahu. Tapi pasti itu ada. Orang tua. Nah, begitu juga ketika kita punya suami, kita punya istri, ini kok nggak ada yang perempuan sih? Perempuannya mana ya? Sejak tadi rasanya nggak ada perempuan ya? Iya, ibu yang paling cantik, Bu. Ibu yang paling iya, cantik. pantesan. Jadi Anda melihat ibu ini paling cantik karena nggak ada perempuannya. Iya. Nah, ini juga ya, ketika sudah berkeluarga, perempuan dan laki juga begitu. Karena ini suami-suami ya, jangan sedikit pun menyakiti istri. Sedikit pun jangan. Selalu istri itu disenangkan. Selalu meskipun bagaimanapun berbahagia dengan istri. Dihargai. Istri itu mesti dihargai, apapun tindak laku istri. Apalagi istri itu ya, namanya mulai pagi sampai malam. Tidurnya suami, istri masih bangun. Nah, itu yang harus juga diperhatikan supaya kita lebih hidup kita cerah gitu loh. Saya rasa begitu ya. Insya Allah, sebab hidup kita itu senang tidaknya itu tergantung kita kan. Ya. Iya, kata kita yakin juga Tuhan juga begitu. Tuhan itu menyenangi kita dan tidak tergantung kita kok. Betul. Iya, tergantung kita. Orang itu malah tidak tergantung kita. Tuhan memberi segala kok. Jangan dikira itu.
Insya Allah. Dan rasanya seperti yang Ibu rasakan itu tidak pernah keinginan itu tidak terkabulkan gitu ya. Tidak pernah terkabulkan. Itu tidak pernah. Keinginan Ibu untuk setelah dari Mesir, kepingin aku datang ke Mesir, diberi lagi keinginan 3 kali ke Mesir tanpa bayar ke Mesir pun. Ada undangan. Coba Ibu nggak kepingin tahu Syiah, tapi Ibu diundang oleh aliran Syiah. Coba Ibu diundang oleh Syiah, diajak diskusi. Ahmadiyah diajak juga ke London selama sebulan. Konferensi mereka karena mewakili menteri diizinkan. Ibu diajak keliling-keliling, tapi perlunya pada jadi diskusi oleh mereka. Syukur sekali karena Ibu tidak blank tentang studi agama, tentang Kristen misalnya. Udah. Jadi nyambung gitu loh, nyambung. Diajak ke tempat-tempat mereka yang bahasa Arab, bahasa Inggris, ya sudah, Ibu ngomong aja, kadang lupa bahasa Arab, ya bahasa Inggris, kadang lupa Inggris, ya Arab, saat ketemu nih. Seperti itu. Yang penting dia paham, dan dia paham dengan saya. Saya tidak buta, saya tidak blank, tapi saya nggak pinter, saya bilang gitu. Nah, dia bersyukur, dia ajak diskusi kemana-mana, 9 provinsi di London itu. Mati-matian tentang aliran Ahmadiyah. Jadi Ibu paham siapa dia sebetulnya. Sehingga kalau kita memahami kata Rasulullah, semuanya itu akan celaka kecuali satu, Ahlus Sunnah, kan gitu ya. Sabda Rasulullah, umatku. Nah, jangan dikira Ahlus Sunnah itu hanya punya NU sendiri, punya Muhammadiyah sendiri. Tidak, dunia loh ini. Aliran itu banyak. Ini pemahaman-pemahaman kita. Dan ketika punya keilmuan ya, dan jangan disalahkan juga ketika orang mengatakan agamaku yang benar, yang satu, ya biarlah itu menurut mereka. Menurut kita ya Islam, menurut mereka yang Kristen ya Kristen, yang benar kita disalahkan. Terus menerus seperti itu, dan tidak perlu diperuncing karena kita menghargai yang lain. Gitu. Ya, itu sebetulnya sehingga kita apa ya? Bahasa Jawa itu legowo. Legowo, apa yang terjadi, pandangan orang bagaimana. Silakan dan silakan seperti itu. Dan laki-laki kalau bahasa segar, bukan satu saja. Saya rasa laki perempuan sama. Ya, itu wudhu dan satu lagi qiraatul Quran. Saya pikir itu qiraatul Quran itu nggak pernah kita lepas. Ya. Bagaimanapun pasti Al-Quran itu dibaca dan itu akan menjadi barokah, mungkin bahasa Ibu ya. Sangat berberkah sekali keinginan kita kepada Tuhan itu. Kadang-kadang Ibu juga nangis sendiri, ya Allah, aku tadi baru bicara kepadamu, ya Allah, sekali saja kau turuti, ya Allah. Kadang-kadang nangis sendiri. Itu kadang-kadang sedih. Itu sering terjadi. Kegiatan di rumah pun juga sering terjadi. Tidak ada sesuatu hanya dalam hati. Ya Allah, seandainya kita, tapi ada. Ya Allah, subhanallah. Jadi kadang-kadang kita jangan, pokoknya jangan gelisah gitu ya. Sebagai orang mukmin, orang muslim, jangan gelisah. Karena kita punya Tuhan. Sebab kita mengadu kepada Dia. Kita ngomong dengan Dia, kita sedih dengan Dia. Ya. Nah, cuman kadang-kadang manusia ini seringkali ya tertipu, tergoda, itu wajar. Tapi cepat. Nah, insya Allah. Dan di mana-mana kita akan dihargai orang, tidak dilecehkan orang. Itu saya yakin. Kita yakin. Kita nggak pernah kok dilecehkan orang, nggak pernah kok. Sampai di Barat kalau Bunda Ibu cerita ya. Di London, di Amerika, itu kan orang Barat semua. Dan kita selalu mengatakan orang Barat itu benci loh dengan Islam. Tidak semua. Dia tahu bahwa kita pakai jilbab, itu jelas dia tahu bahwa kita orang Muslim. Tapi dia sangat membantu. Sangat membantu kita. Jangan dikira. Ibu di London yang nggak ngerti itu kesalahan udah. Bukan hanya ditunjukkan sana, enggak, diantar ke tempatnya. Dibawa, dilihat catatan Ibu. Oh ya ini benar. Subhanallah, subhanallah. Itu kita bersyukur. Dan di dunia, kalau Ibu sampaikan di sini ya, hampir semua di Eropa maupun di Afrika, semua itu menyadari bahwa Indonesia itu adalah Islamnya yang nomor 1, karena Islam moderat. Maka ini jangan dinodai kemoderatan Islam di Indonesia. Dan di sini tentunya dunia nanti akan berputar terus. Tolong ini para intelektual itu punya pemahaman seperti itu. Dan tolong sekarang, satu, bahasa. Di sana sangat membutuhkan. Banyak orang-orang Barat yang sudah masuk Islam. Meskipun Islamnya itu melalui Ahmadiyah.
Mohon maaf ya. Banyak sekali mereka itu Ahmadiyah itu berhasil mengislamkan banyak orang. Ketika di Indonesia Ahmadiyah dilarang, senang yang nomor satu senang siapa? Orang Kristen. Orang Kristen. Kita tahu kesalahan mereka, kita luruskan. Ya jelas saja dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia bersitegang bahwa dia yang benar. Kita pun juga bersitegang bahwa kita benar. Sampai ibu mau pulang itu diajak diskusi oleh tokoh mereka itu orang apa namanya, orang Ahmadiyah, profesor perempuan yang sudah sepuh saat itu. Subhanallah, ibu itu sampai 2 kali 3 kali baru diizinkan untuk selesai. Terakhir apa? Dia menambahkan bahwa orang-orang itu zaidunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Karena nama ibu, jadi dia mendambakan kita menghargai dia, jangan dijelek-jelekkan. Dia Islam kok, tapi dia punya pandangan yang berbeda. Kita tunjukkan pandangan kita itu kayak ini loh, pandangan Anda gini ya, monggo silakan. Yang paling benar wallahu a'lam bishawab, menurut kita ini yang aku yang paling benar. Ya silakan. Tapi nggak boleh kita mengatakan Anda kafir, anak. Dan itu dilarang oleh hadis Nabi, nggak boleh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang asariko wasariko tuh kita melihat ya, itu kajian di dalam, saya rasa ilmu tafsir dan hadis juga begitu. Banyak mufasir ya memberikan penafsiran itu kadangkala dalam tanda petik karena kita sekarang sudah punya ilmu, seringkali tidak cocok ya, tidak tepat dengan keilmuan kita. Itu. Bolehkah kita? Boleh saja asal kita juga dengan keilmuan kita. Boleh-boleh saja. Nah, di sini pentingnya kita mencari keilmuan di sini. Ya. Terus-menerus karena ilmu itu berkembang, tidak bisa monoton atau macet di situ. Itu zaman dulu boleh. Nah, zaman sekarang kayak apa? Bagaimana di Indonesia? Bagaimana di negara lain? Inilah pentingnya, maka Islam itu rahmatan lil alamin. Inilah pentingnya bahwa Islam itu membawa maslahat untuk umat. Kalau tidak maslahat, monggo kita cari, monggo kita lihat. Itu. Tidak kemudian tadi Ibu sebut jangan parsial, jangan harfiah. Karena dunia ini terus berkembang dan akan berkembang seterusnya. Dan Islam mengikuti yang seperti ini. Tinggal keilmuan kita saja. Sejauh mana keilmuan kita? Jangan kemudian mandek ya, stagnan. Oh enggak. Islam tidak seperti itu. Maka disinilah mungkin semua sekarang kenal kan pentingnya integrasi keilmuan. Ya, Ibu itu pernah diundang di mana nih di Syiah itu di mana? Di Iran ya, di Teheran. Itu gara-gara tulisan Ibu Al-Quran dan Perempuan. Itu gara-gara itu saya diundang dengan belasan negara ya sedunia itu berbarengan dengan musabaqah tilawatil Quran internasional di Teheran. Ya, di Mushola Mutawalli Sa'rawi, tokoh Syiah itu. Nah, itu untuk diketahui ya bahwa yang diundang ini perempuan-perempuan yang punya mungkin profesionalitas masing-masing. Salah satu di antaranya itu Ibu dari Bosnia, biasanya suka kontak, ini berapa lama nggak ada kontak. Dari Bosnia itu dokter, tapi dia suka menulis di majalah tentang kedokteran dan Al-Quran atau hadis. Jadi integrasi agama ke dalam keilmuan saintif apa yang digeluti. Sangat indah sekali, indah sekali. Nah, kemudian lagi ada juga yang dari Afrika Tengah ya. Ada iklan ya, Prof. Ya. Jadi itu indahnya ya. Kita dan oleh karena itu kemarin Pasca juga sangat mendambakan kita ini jangan hanya cukup mengajar tapi juga diutamakan bisa menulis di jurnal internasional. Ya, apalagi di Scopus gitu, dan itu sangat berguna, apalagi kita sudah jadi dosen, sudah nanti kita secara dokter pasti kita akan menuju ke guru besar. Begitu, itu nggak bisa dihindari, itu harus ke sana. Itu keilmuan kita. Di balik nilai-nilai keilmuan kita juga nilai duniawi mesti ada, ya nggak bisa lepas itu. Ya, seperti itu.
Dan ini saya rasa mulai semester ini ya, tidak hanya kuliah kita membuat makalah-makalah, tapi kita mampu membuat sebuah tulisan nanti ya tentu saja akan dibarengi oleh kita-kita seperti ini. Beberapa guru besar yang harus ikut seperti itu. Itu Ibu senang sekali. Apakah pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia. Tapi yang jelas itu di Barat itu sangat mendambakan bahasa Inggris yang mampu untuk memberikan pencerahan bagi mereka karena tambah banyak mereka-mereka yang masuk Islam. Ya, seperti itu. Nah, kalau Ibu sekilas sampai Ibu menyampaikan di Teheran tadi dengan beberapa teman-teman perempuan, subhanallah, orang Syiah itu keilmuannya sangat-sangat, kalau Ibu sebut ya, berpacu, sangat berpacu di dalam keilmuan. Nah, begitu juga orang Ahmadiyah. Mereka itu sangat-sangat menghargai anggota satu dengan yang lain ya, karena tidak sebanyak kita ya, itu wajar, tapi memperhatikan itu orang-orang mereka. Dan Ibu tidak heran karena orang Ahmadiyah itu misalnya itu bukan sekali dua kali itu ngajak diskusi terus dengan Ibu. Hanya sekarang aja, apalagi setelah ada perdebatan kemudian di Parung yang dibakar dan sebagainya itu kemudian terputus meskipun kadang-kadang masih. Kalau misalnya Ibu kepingin mau kemana gitu, di sana ada jalsa salana, mereka memberikan fasilitasi sepenuhnya, ya. Dan Ibu melihat ya kapan-kapan kita bisa bicara tentang itu. Dan inilah kekuasaan Allah, berbagai macam aliran agama, tapi kita harus yakin dengan keilmuan kita, pemahaman kita. Tapi tidak perlu kita memberikan cap ya, stempel Anda kafir, tidak benar. Nah, seperti itu. Begitu juga pemahaman hadis, dan insya Allah nanti kita akan minggu-minggu berikutnya kita akan ketemu ya, akan berbicara berbagai macam tema-tema, dan insya Allah dengan tema-tema itu akan memperkaya pemahaman kita di dalam memahami hadis, insya Allah. Dan lagi-lagi Ibu menyampaikan ini mudah-mudahan dengan kesiapan untuk membuat tulisan di jurnal ya, seperti itu, mudah-mudahan betul-betul bisa dilaksanakan. Dan ini harapan dari institut kita, dari universitas kita. Apalagi ketika kita mampu membicarakan tentang tadi integrasi keilmuan. Insya Allah bisa. Dan saya yakin bisa, insya Allah. Nanti belajar dan belajar. Saya rasa demikian ya. Kok nggak terasa ini sudah lebih jam 10 ya. Ya, nanti minggu depan gantian deh yang bicara. Ya, saya rasa begitu ya. Iya, izin Prof. Ya. Ada lagi yang mau? Paling untuk membahas teknis saja sih Prof, bolehkah? Atau harus di grup atau bagaimana? Atau ada rekan-rekan yang masih bertanya terkait dengan materi hari ini? Mohon izin sekalian. Bagaimana tugas mulai minggu depan? Siapa yang duluan? Sama. Berarti mohon izin Prof, arahannya mungkin ini juga akan menjadi peta kami dari mahasiswa untuk presentasi, apakah nanti kami mengurutkan sesuai dengan absensi atau bagaimana, karena kalau dilihat dari isian yang diisi oleh rekan-rekan semuanya belum total terisi dari 14 opsi, namun ada beberapa yang sudah diisi berdasarkan keilmuan masing-masing. Jadi ada yang berdasarkan keilmuan. Kemarin hasil diskusi dengan Prof. Said itu adalah bagaimana kita sesuai dengan keilmuan dan support untuk di tesis kami di disertasi kami di sana, sehingga kami bisa menguatkan terkait dengan portofolio dari disertasi kami. Begitu Prof. Mohon arahnya Prof. Iya, saya rasa itu bagus. Silahkan saja. Cuman urutannya biasanya itu kalau tadi disebutkan nomor 1, angka 1 sampai angka berapa sesuai dengan jumlah mahasiswa, dengan judul yang macam-macam ya, kita bisa bebas memilih. Nah, kalau Ibu lihat ini kayaknya masih ada kosong-kosong ya, terutama nomor 1, nomor 2 nggak ada. Bagaimana minggu depan ya, sekarang Ibu bebas saja siapa yang duluan siap gitu. Mestinya tuh urut supaya mudah. Tetapi ketika urut itu terkadang dalam tanda petik tidak masuk atau belum selesai, maka tolong jangan sampai kosong ya. Diberitakan kepada temannya, tolong ketua kelas yang bisa mengkonfirmasi
Jangan sampai kosong, jangan sampai tidak terisi, seperti itu. Nah, begitu juga kita harus menghitung berapa jumlah minggu kita kuliah, berapa jumlah mahasiswa, maka terkadang satu hari bisa diisi oleh 2 yang presentasi. Dilihat yang agak ringan-ringan dijadikan 1. Seperti itu. Ya, paham ya? Jadi itu memilih, silakan kalau memang kepingin dicocokkan, disesuaikan keterkaitan dengan nanti disertasi, bagus sekali. Nah, sedangkan urutan monggo silahkan diatur saja mana yang lebih dulu, dan biasanya urut. Tetapi kalau urut itu tidak ada, yang penting jangan sampai ada yang lowong gitu. Ya. Prof, ya satu lagi Prof, mohon izin biar ada kesepakatan juga. Untuk formatnya, apakah kami nanti dalam bentuk sementara ini dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk artikel ilmiah nanti, sehingga kami untuk presentasinya biar kami siapkan untuk minggu depan itu kalau memang PowerPoint itu kan masih ada hal-hal yang bisa didiskusikan juga lebih enak, kemudian dan kita bisa segera presentasi. Kalau untuk artikel ilmiah ini kelihatannya PR yang besar yang harus menep dulu gitu, Prof. Mohon izin. Selama ini yang Ibu tahu berapa tahun Ibu mengajar ya di Pasca, sudah 14-15 tahun yang lalu. Selama ini kita membuat artikel, ya, deskripsi, narasi biasa. Jadi kayak kita bikin tulisan ilmiah gitu, berapa halaman yang disyaratkan di sini minimal apa 15 apa? 15 halaman minimal ya. Nah, tentu saja ya mengikuti pedoman penulisan ilmiah begitu tentu saja. Nah, sedangkan ketika presentasi membuat apa? PowerPoint monggo saja, ya. Itu akan memudahkan kita ya. Saya rasa begitu juga, melihat waktu dan sebagainya. Membaca semua kan tidak. Tetapi dengan narasi itu nanti teman-teman bisa membaca semua. Itu manfaat. Nanti ketika akhir menjelang ujian semester itu biasanya kita jadikan 1. Ya. Kita jilid jadi 1. Ya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Prof. Rekan-rekan ada yang hendak ditanyakan kepada Prof. Zaitunah? Kalau memang ada, silakan. Mungkin tambahan saja, Prof. Ini terkait dengan jumlah partisipan kita kan sekarang sudah 18. Jika mengacu kepada jumlah judul yang sudah diberikan ke kita, mungkin jika batas waktu sampai dengan akhir kita masa ujian, biasanya yang sudah itu suka bentrok dan kita tambah waktu. Jika kemudian sekarang ini dimungkinkan bisa dalam satu minggu mata kuliah itu ada 2 yang mempresentasikan atau 3, menurut Prof mungkin buat kami. Iya, tadi Ibu sampaikan kalau tidak salah ya. Jadi disesuaikan berapa kali kita pertemuan lagi, berapa jumlah mahasiswa, sehingga terkadang 1 hari bisa 2 presentasi, dan itu dilihat mana-mana sih yang kurang dianggap agak ringan deh. Oh ini 2, misalnya begitu. Jadi supaya nanti pas akhir kuliah kita sudah selesai semua, tidak ada yang kelewatan. Ya, saya rasa begitu ya. Siap, Prof. Ya. Purnama. Iya, silakan mungkin Pak Sansa. Ya, setelah Prof. Zaitunah live, kita mungkin diskusi aja teknis mah. Oke, monggo. Ini kebetulan laptop saya ini habis nih. Iya, Prof. Iya. Oke. Oke, silakan ya. Ya. Terima kasih, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.